Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi manajemen keuangan multinasional. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Nur Rizky Krisman Syamsir Putra, saya sendiri, Marhama Nasution, dan Maulita Sarafina. Baiklah, untuk pembahasan pertama yang akan dibaca oleh saya sendiri, yaitu mengenai topik-topik khusus dalam manajemen keuangan. Perusahaan multinasional awalnya adalah perusahaan domestik. Dengan tingkat pertumbuhannya yang semakin tinggi, peluang pasar yang dihadapi semakin besar, maka perusahaan akan melakukan ekspansi ke negara lain atau go internasional. Motivasi perusahaan go internasional meliputi, yaitu memperluas pasar, penggunaan bahan baku dari negara asing, untuk mempertahankan kelangsungan suplai bahan baku dari berbagai negara, penggunaan teknologi asing, peningkatan efisiensi produksi, menghindari hambatan politik dan peraturan pemerintah, fluktuasi foreign exchange market, serta deverifikasi internasional. Selanjutnya yaitu perbedaan antara manajemen keuangan multinasional dan domestik. Perbedaan manajemen keuangan multinasional dengan manajemen keuangan domestik terletak pada skop bisnis yang dilaksanakan. Perbedaan tersebut menjadi inti munculnya kondisi-kondisi yang tidak terdapat pada manajemen keuangan domestik. Di antaranya perbedaan denominasi mata uang atau aliran kas dari anak perusahaan di berbagai negara terdiri atas mata uang yang berbeda. Dengan demikian, analisis nilai tukar dan pengaruh perubahan nilai mata uang harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu ramifikasi legal dan ekonomi. Setiap negara di mana perusahaan beroperasi mempunyai institusi ekonomi dan politik yang berbeda, dan perbedaan ini menimbulkan masalah yang serius bagi holding company. Selanjutnya perbedaan bahasa, yaitu kemampuan berbahasa yang baik memungkinkan untuk melakukan penetrasi pasar dengan mudah. Selanjutnya yaitu perbedaan budaya. Perusahaan multinasional harus mempertimbangkan faktor budaya terutama dalam penentuan tujuan, ketenaga kerjaan, dan kemampuannya untuk memperoleh profit yang wajar. Selanjutnya yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah memiliki peran dalam menciptakan aturan dasar dan partisipasi yang minim. Kondisi seperti ini mudah dijumpai di beberapa negara maju. Tetapi di banyak negara berkembang, peran pemerintah begitu besar dalam transaksi internasional. Selanjutnya yaitu resiko politik, di mana kemungkinan bahwa perusahaan multinasional diambil oleh negara di mana perusahaan itu berada. Perdagangan foreign exchange pada nilai tukar mata uang, selain memiliki kuotasi langsung dan tidak langsung dalam perdagangannya memiliki harga atau rates, yaitu spot rate dan forward rates, di mana spot rate merupakan besarnya nilai tukar dengan penyerahan segera, dan forward rate menunjukkan besarnya nilai tukar yang disepakati sekarang, di mana transaksinya akan dilakukan pada tanggal tertentu. Penggunaan modal perusahaan multinasional pada dasarnya sama dengan perusahaan domestik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan modal perusahaan multinasional yaitu estimasi aliran kas. Perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan atau subsidi di berbagai negara. Masing-masing subsidi memiliki pembukuannya yang terpisah dengan induknya. Uang didenominasi dengan mata uang negara di mana negara subsidinya berbeda. Selanjutnya konversi nilai mata uang induk perusahaan. Aliran kas yang dibawa pulang ke induknya harus dikonversi dalam mata uang induk perusahaan. Pajak ganda. Beberapa negara melarang adanya aliran kas besar-besaran ke negara lain. Selanjutnya itu penentuan diskon rate yang tepat akan lebih sulit
bagi perusahaan multinasional. Penentuan cost of capital untuk investasi di negara lain mungkin berbeda dengan cost of capital di dalam negeri karena risiko investasi yang dihadapi lebih tinggi. Selanjutnya, operasi internasional, yaitu operasi internasional menjadi makin penting bagi masing-masing perusahaan di berbagai perekonomian nasional. Korporasi atau perusahaan multinasional atau global adalah perusahaan yang beroperasi secara terpadu di sejumlah negara. Go global, perusahaan dikatakan go global karena 6 alasan. Yang pertama, memperluas pasar mereka, mendapatkan bahan baku, mencari teknologi baru, menurunkan biaya produksi, menghindari hambatan atau barrier, serta melakukan diverifikasi. Multinasional dan domestik. Ada 6 faktor utama yang membedakan manajemen keuangan yang dipraktikkan oleh perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik, yaitu satuan mata yang berbeda, struktur ekonomi dan hukum berbeda, bahasa, perbedaan budaya, peranan pemerintah, serta risiko politik. Selanjutnya yaitu kurs tukar atau kutipan langsung dan tak langsung, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli suatu unit mata uang asing disebut kutipan langsung, sedangkan jumlah unit mata uang asing dapat dibeli untuk 1 rupiah adalah kutipan tak langsung. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kurs tukar sulitnya peramalan keuangan. Nah, sebenarnya peramalan keuangan adalah lebih sulit pada perusahaan multinasional karena fluktuasi kurs tukar membuat sulit untuk mengestimasi dolar yang akan dihasilkan oleh operasi luar negeri. Sebelum bulan Agustus 1971, di bawah persetujuan Smithsonian, dolar didevaluasi menjadi 1/38 per ons emas, dan negara lain dievaluasi berdasarkan jumlah yang disetujui daripada dolar. Setelah berbulan-bulan mencoba menerapkan kurs tetap baru, dunia akhirnya beralih menganut kurs mengambang pada tahun 1973. Pada bulan Agustus 1971, masih menerapkan sistem kurs tukar tetap di mana dolar Amerika Serikat dikaitkan dengan emas dan mata uang lainnya dikaitkan dengan dolar. Nah, sesudah Agustus 1971, sistem moneter dunia berubah ke sistem mengambang, di mana mata uang dunia utama mengambang sesuai dengan kekuatan pasar, yang sebagian besar tidak dibatasi oleh intervensi pemerintah. Selanjutnya, kurs tukar, spot, dan forward. Kurs spot adalah kurs yang dibayarkan untuk penyerahan mata uang on the spot. Kurs spot atau spot exchange rate yang ditentukan di pasar spot atau spot market adalah jumlah unit dari satu mata uang per unit mata uang lain, di mana keduanya dalam bentuk deposito bank. Deposito tersebut ditransfer dari rekening penjual ke pembeli dengan instruksi untuk menukarkan mata uang dinyatakan dalam bentuk pesan elektronis atau wesel bank, yaitu cek yang dikeluarkan oleh bank. Pengiriman atau nilai baik dari instruksi elektronis atau wesel bank dilakukan dengan segera, biasanya dalam 1 atau 2 hari. Kurs forward dapat berupa premi atau diskonto pada kurs spot. Selanjutnya, paritas, suku bunga, dan daya beli. Paritas suku bunga menyatakan investor akan berharap untuk menghasilkan pengembalian yang sama di semua negara setelah mengadakan penyesuaian atas risiko. Nah, paritas daya beli kadang-kadang disebut sebagai hukum satu harga, di mana tingkat kurs tukar menyesuaikan diri sehingga barang yang sama juga berharga sama di negara yang berbeda. Lanjut, pemberian kredit internasional. Nah, pemberian kredit lebih beresiko dalam konteks internasional karena selain resiko kegagalan yang normal, perusahaan multinasional harus memperhatikan perubahan kurs tukar antara saat penjualan dilakukan dan saat piutang ditagih. Baiklah, sekian. Akan dilanjutkan oleh Marhamah Nasution. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Molita Sarapina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan kredit internasional. Kebijakan kredit khususnya penting bagi sebuah perusahaan multinasional karena ada 2 alasan.
Alasan yang pertama adalah banyaknya perdagangan Amerika Serikat dilakukan dengan negara yang kurang berkembang, di mana pemberian kredit merupakan kondisi yang diperlukan untuk melakukan bisnis. Jadi, pemberian kredit ini dapat menguntungkan bagi bagi pihak yang memperdagangkan atau seperti Amerika Serikat. Selanjutnya adalah alasan yang kedua adalah pemerintah suatu negara seperti Jepang yang kesehatan ekonominya tergantung ekspor itu seringkali membantu perusahaan-perusahaan mereka bersaing secara internasional dengan memberikan kredit kepada pelanggan luar negeri. Selanjutnya adalah investasi internasional. Investasi internasional ini merupakan penanaman modal dari investor asing maupun investor asing yang bekerja sama dengan investor dalam negeri untuk melakukan usaha di suatu negara tersebut atau misalnya di Indonesia. Jadi, investasi dalam proyek modal internasional ini membuat perusahaan bersangkutan menghadapi resiko kurs tukar dan resiko politis atau resiko politik yang dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah untuk arus kas yang relevan dalam penganggaran modal ini. Dalam penganggaran modal internasional adalah jumlah dolar yang dapat dikirimkan ke perusahaan induk. Selanjutnya adalah resiko politis dan kurs tukar. Investasi luar negeri serupa dengan investasi domestik, tetapi resiko politis dan resiko kurs tukar harus dipertimbangkan. Di mana resiko politis ini adalah kemungkinan bahwa perusahaan multinasional yang diambil alih oleh negara di mana perusahaan itu berada. Risiko ini umumnya timbul pada saat kondisi politik suatu negara itu tidak stabil. Jadi ketika kondisi suatu negara itu tidak stabil, maka akan muncullah risiko politik tersebut. Selanjutnya adalah resiko politis ini, resiko bahwa pemerintah luar negeri akan mengambil beberapa tindakan yang dapat menurunkan nilai investasi. Selanjutnya adalah resiko kurs tukar. Resiko kurs tukar atau resiko nilai tukar uang asing ini timbul ketika perusahaan melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Sementara itu, dalam operasi dan dalam pelaporan keuangannya itu, mereka menggunakan mata uang domestik. Jadi, resiko kurs tukar ini, resiko kerugian akibat fluktuasi nilai dolar relatif terhadap nilai mata uang luar negeri. Di mana fluktuasi di sini adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah. Jadi kondisinya itu kadang bisa naik dan kadang bisa turun. Jadi tidak tetap ataupun tidak naik selalu. Jadi dia itu berubah-ubah. Selanjutnya adalah euro dolar. Euro dolar ini adalah dolar Amerika Serikat yang didepositkan di bank luar negeri Amerika Serikat. Misalkan dolar Amerika Serikat didepositkan di bank luar negeri atau cabang bank Amerika Serikat di luar negeri, misalnya itu di London, dolar tersebut dinamakan sebagai euro dolar. Bank yang menerima deposit dolar tersebut dinamakan sebagai bank euro atau Eurobank. Misalkan dolar Amerika Serikat didepositkan di bank luar negeri atau cabang bank Amerika Serikat di luar negeri, misalnya di London. Dolar tersebut dinamakan sebagai euro dolar. Bank yang menerima deposit tersebut dinamakan sebagai bank euro atau Eurobank. Sedangkan bank tersebut kemudian memberikan pinjaman berdasarkan deposito tersebut. Suku bunga atas euro dolar ini terkait dengan LIBOR, yaitu London Interbank Offer Rate. Selanjutnya adalah obligasi internasional. Obligasi internasional ini adalah suatu obligasi yang diterbitkan di luar negeri dengan menggunakan denominasi tempat menjual obligasi tersebut. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seringkali menemukan bahwa mereka dapat memperoleh modal jangka panjang pada biaya yang lebih rendah di luar Amerika Serikat dengan menjual obligasi di pasar modal internasional. Selanjutnya adalah obligasi internasional dapat berupa obligasi luar negeri dan Eurobond. Obligasi
luar negeri adalah obligasi luar negeri ini sangat mirip dengan obligasi domestik, kecuali penerbitnya adalah perusahaan luar negeri. Jadi pengertian dari obligasi luar negeri ini adalah obligasi yang diterbitkan luar negeri dengan menggunakan denominasi tempat dijualnya obligasi tersebut. Sebagai contoh, perusahaan di Jerman menerbitkan obligasi dengan denominasi dolar dan dijual kepada investor Amerika Serikat, atau dijual di pasar keuangan Amerika Serikat. Obligasi asing semacam itu memperoleh julukan tertentu. Obligasi asing yang dijual di Amerika Serikat dinamakan sebagai obligasi Yankee. Selanjutnya adalah Eurobond. Eurobond ini adalah obligasi yang dijual di luar negeri, tetapi dinyatakan dalam mata uang negara perusahaan penerbit itu sendiri. Dengan denominasi mata uang yang berbeda dengan tempat dijualnya obligasi tersebut. Eurobond sering juga disebut sebagai pasar obligasi atau offshore atau obligasi eksternal. Eurobond dengan denominasi dolar disebut sebagai obligasi euro dolar, obligasi dengan denominasi yen disebut sebagai obligasi euro yen. Jadi secara historis itu sekitar 75% denominasi Eurobond ini adalah dolar US. Besar kecilnya nilai dolar dalam Eurobond juga tergantung dari kurs dolar. Sebagai alternatif mata uang tunggal, Eurobond juga bisa dikeluarkan dengan menggunakan beberapa mata uang sekaligus.